Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Pada hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Silahkan kalian buka buku siswanya halaman 75. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang indahnya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kali ini kalian akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama yang terdapat di Indonesia. Keberagaman yang terdapat di Indonesia, baik suku, budaya, dan agama, tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo dalam menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul untuk bekerja sama. Silakan kalian baca teks yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman yang terdiri dari 3 paragraf. Silahkan kalian baca sendiri ya. Setelah kalian membaca teks yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman, sekarang kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada setiap paragraf, baik paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Gagasan pokok dan gagasan pendukung sudah kalian pelajari pada tema 1, subtema 1. Yang perlu diingat bahwa pada suatu bacaan itu terdapat beberapa paragraf, di mana paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Pada suatu paragraf itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah kalian masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan berupa kalimat utama, juga bisa berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Sekarang kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan bekerja sama dalam keberagaman masing-masing paragraf. Perhatikan teks yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman paragraf 1. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Gagasan pokok pada paragraf 1 adalah tugas percobaan tentang bunyi. Gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah pulang sekolah berkumpul di rumah Edo. Setiap orang menyiapkan peralatan. Lani dan Siti membawa kaleng. Udin dan Beni membawa benang kasur. Berkumpul di halaman depan rumah dan melakukan percobaan. Itulah tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1. Berikutnya adalah paragraf 2. Pada paragraf 2 terdiri dari 7 kalimat. Saya bacakan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin ke teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain.
Pada paragraf 2 yang terdiri dari 7 kalimat, gagasan pokoknya terdapat pada kalimat terakhir, yaitu keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Maka gagasan pokoknya adalah saling menghargai antar sahabat. Sedangkan gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat ke-1 sampai dengan kalimat ke-6, yaitu terdengar azan pada saat percobaan. Siti dan Udin meminta izin untuk sholat. Teman-teman mengizinkan sholat. Siti dan Udin sholat di ruang makan. Edo beragama Kristen, tidak keberatan rumahnya digunakan untuk sholat. Beni dan Dayu dan Lani menunggu temannya yang sholat. Itu tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2. Paragraf 3. Pada paragraf 3 terdapat 8 kalimat. Saya bacakan. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Gagasan pokok pada paragraf 3 terdapat pada kalimat pertama, yaitu tiba saatnya melakukan percobaan. Sedangkan gagasan pendukungnya: 1. Setiap orang menunjukkan tanggung jawab bekerja. 2. Tidak ada yang duduk atau memberi perintah. 3. Semua ikut bagian dalam percobaan. 4. Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. 5. Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. 6. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. 7. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, ini tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 3. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan teman-temannya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Apakah ada di antara kalian yang mengetahui apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah, apakah ada yang tahu? Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya ada garpu tala, angklung, suling, dan gendang. 4 contoh ini termasuk sumber bunyi. Sumber bunyinya gendang, contohnya pada selaput gendang yang kita pukul akan dapat menghasilkan bunyi. Sedangkan angklung, sumber bunyinya jika kita gerakkan atau kita goyangkan akan terjadi pergerakan antar bambu. Nah, gerakan antar bambu ini yang akan menghasilkan bunyi. Setelah kalian mengetahui apa itu sumber bunyi, sekarang bunyi itu berada di mana ya? Untuk membuktikannya, mari kita melakukan percobaan berikut ini. Perhatikan contoh percobaan di bawah ini. Percobaan di manakah bunyi itu bertujuan untuk mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat musik tradisional. Ini contohnya yaitu angklung. Cara kerjanya: 1. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional berupa angklung di sekitarmu. 2. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat?
Hasil percobaan di manakah bunyi adalah jika mata yang kita tutup ternyata masih bisa mendengar bunyi dengan jelas pada jarak tertentu. Hal ini terjadi karena bunyi dapat merambat melalui udara. Sedangkan kesimpulannya adalah telinga manusia merupakan detektor bunyi yang sangat peka. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi yaitu 20 sampai 20.000 Hz. Berikutnya adalah indera pendengar. Indera pendengar kita adalah telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah indera pendengar kita, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera pendengar ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Lalu apa saja bagian-bagian dari telinga? Perhatikan gambar yang saya berikan. Bagian-bagian telinga ada 3. 1. Telinga bagian luar, 2. Telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Itu tadi video tentang apa yang perlu kita lakukan untuk merawat telinga. Lalu bagaimana telinga dapat merasakan getaran? Telinga dapat merasakan getaran ketika semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis.
Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Itu tadi cara telinga merasakan suatu getaran. Dengan indera pendengar kita yaitu telinga, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Indonesia terdiri atas beragam agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Sekarang silakan kalian simak dan baca teks yang berjudul Belajar dari Cerita pada buku siswa halaman 83. Silakan kalian baca sendiri ya. Ini adalah teks kelanjutan dari judul Belajar dari Cerita buku siswa halaman 84. Silahkan lanjutkan membaca sendiri ya. Berdasarkan teks yang berjudul Belajar dari Cerita, maka jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan adalah perbedaan agama, karena dengan perbedaan tidak menghalangi mereka dalam berteman dan bekerja sama. Adanya perbedaan tersebut, mereka dapat saling melengkapi dan belajar mengatasi kelemahan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mengerjakan tugas sekolah. Pertanyaan kedua, bagaimana sikapmu jika bermain dengan teman yang berbeda agama? Bermain dengan teman yang berbeda agama, kita harus memiliki sikap toleransi, saling menghormati, menghargai, dan tidak membeda-bedakan agama. 3. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan agama yang berbeda-beda pula, namun tetap dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan agama bukan penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar untuk menjaga keutuhan NKRI. Demikian tadi pembelajaran tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 pembelajaran 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.